Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianur Rohmah. Saya salah satu mahasiswi dari STI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Filsafat Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya ambil, yaitu tentang epistemologi menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir pada 370 Hijriah atau 910 Masehi. Nama lengkap Ibnu Sina yaitu Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Ibnu Sina dikenal di Eropa sebagai Avicenna, yaitu pemikir muslim terbesar yang terakhir dari para filosof muslim di dunia timur. Setiap hari Ibnu Sina disibukkan dengan belajar sehingga waktu tidur Ibnu Sina pun itu kurang. Ketika Ibnu Sina berusia 17 tahun, ada seorang pengusaha daerah Bukhara yaitu Nuh bin Mansur. Beliau menderita sakit yang tidak bisa diobati oleh dokter-dokter yang ada pada waktu itu. Ibnu Sina pun mencoba untuk mengobati Nuh bin Mansur dan akhirnya setelah diobati oleh Ibnu Sina, Nuh pun sembuh. Ayah Ibnu Sina meninggal pada Ibnu Sina berumur 20 tahun. Ibnu Sina mempunyai kemampuan-kemampuan alamiah yang sangat luar biasa tajam dan kuat. Faktor yang menyebabkan cemerlang dan suburnya karya serta pemikiran Ibnu Sina yang pertama yaitu Ibnu Sina pandai mengatur waktu, yang kedua kecenderungan otak dan kekuatan hafalan amat kuat, yang ketiga yaitu sebelum Ibnu Sina hidup seorang filosof muslim yaitu Al-Farabi yang juga mengarang buku-buku tentang filsafat. Hal ini sangat membantu Ibnu Sina dalam kegiatan menulisnya. Teori pengetahuan atau epistemologi. Ibnu Sina memberikan seluruh pengetahuan sebagai sejenis abstraksi untuk memahami bentuk sesuatu yang diketahui. Kunci utama doktrin Ibnu Sina tentang persepsi adalah pembedaannya antara persepsi internal dan eksternal. Persepsi adalah kerja panca indera eksternal. Ibnu Sina membagi persepsi internal secara formal menjadi 5 unsur. Yang pertama yaitu sensus komunis, yang kedua indera imajinatif, yang ketiga wam, yang keempat yaitu niat menyimpan dalam gagasan. Ibnu Sina menganggap ruh sebagai sekumpulan kemampuan atau kekuatan yang bereaksi dalam benda. Kemampuan ruh manusia terbagi menjadi kemampuan aksi dan kognisi. Kemampuan kognisi terdiri dari 2 jenis, yaitu internal dan eksternal. Kemampuan kognisi eksternal berhubungan dengan organ-organ jasmania. Yang pertama yaitu ada penglihatan, pengecap rasa, penciuman, persepsi tentang panas dan dingin, persepsi tentang kering dan lembab, persepsi keras dan lembut, persepsi tentang kasar dan halus. Semua indera-indera ini memproduksi objek-objek internal dalam ruh penerima. Indera internal yaitu persepsi atau al-musawwirah. Dengan ini ruh merasakan sebuah objek tanpa bantuan indera luar seperti tindakan berimajinasi. Yang kedua yaitu kognisi atau al-mufakkirah. Dengan ini ruh mengabstraksikan satu kualitas atau lebih yang dirasakannya berhubungan bersama atau menghubungkannya dalam kelompok-kelompok baru dan mengkaitkannya dengan koneksi-koneksi baru. Selanjutnya ada imajinasi yaitu al-awam. Bisa disebut al-awam. Dengan ini sebuah kesimpulan umum ditarik berlandaskan pada sejumlah ide yang dikelompokkan bersama. Terakhir yaitu ada memori dan rekoleksi yang memelihara, merekam, dan mengingatkan kembali pikiran akan pertimbangan-pertimbangan yang telah terbentuk. Pandangan Ibnu Sina tentang akal dan cara memperoleh pengetahuan. Aspek paling asli dari ajaran Ibnu Sina tentang akal terletak pada pandangannya tentang cara kerja akal dan cara mengenai pengetahuan. Ibnu Sina mengatakan bahwa sebelum menguasai pengetahuan, cermin tersebut berkarat. Apabila kita berpikir kembali, cermin itu menjadi mengkilat dan senantiasa menghadap ke arah matahari, sehingga senantiasa merefleksikan cahaya. Pikiran manusia yang berpikir secara umum, kata Ibnu Sina, ibarat sebuah cermin yang direfleksikan dari akal aktif. Ini tidak berarti bahwa suatu kebenaran yang pernah dicapai.
dan sudah dikeluarkan, pikiran harus dipelajari kembali secara keseluruhan apabila hal itu diingat. Ada klasifikasi ilmu pengetahuan. Menurut Ibnu Sina, ilmu pengetahuan itu banyak dan minat terhadapnya juga berbeda-beda, tetapi ilmu pengetahuan pertama-tama bisa digolongkan ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu ada ilmu yang untuk periode tertentu atau tidak untuk sepanjang masa. Yang kedua yaitu ilmu yang benar-benar untuk sepanjang masa. Kedua jenis ini kemudian bisa disebut dengan ilmu yang filosof terbagi menjadi dua, yaitu ada ilmu umum dan ilmu khusus. Kalau ilmu umum itu ilmu yang berurusan dengan fakta-fakta eksistensi dan alam semesta dan apa yang mendahului alam semesta. Kalau ilmu khusus itu yaitu sebuah organ atau instrumen bagi akal untuk sebuah memperoleh yang pertama. Bisa disebut juga itu ilmu logika. Menurut tujuan ilmu umum dibagi menjadi dua. Keduanya umum dikenalnya sebagai filosof teoritis dan filsafat praktis. Yang pertama yaitu ada hanya sekedar sebagai pengetahuan. Yang kedua akan menjadi kegunaan praktis untuk perbaikan kehidupan manusia. Filsafat teoritis mengurusi beberapa hal, yaitu ada objek yang bersifat material dan yang tidak bisa dipikirkan akal dalam abstraksi dari zat. Kedua, objek yang meskipun sebenarnya hanya ditemukan dalam zat saja bisa diabstraksikan oleh akal dari keadaan materinya. Yang ketiga yaitu objek yang sungguh berbeda dalam berlainan dari zat, gerak, atau massa dan tidak bisa bercampur dengan materi. Yang terakhir itu ada fakta dan makna yang bercampur, tapi tidak bercampur dengan zat. Ada dua hal yang menarik dalam klasifikasi ilmu menurut Ibnu Sina, yaitu pembagian permulaan ke dalam ilmu filosof dan historis, dan klasifikasi matematika sebagai sebuah ilmu menengah, yaitu filsafat teoritis terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada fisika, yang kedua ada matematika, yang ketiga ada astronomi, yang keempat ada ilmu universal. Filsafat praktis berfokus pada tindakan dan keadaan individu, yaitu bisa disebut juga etika. Mengenai cabang-cabang kecil ilmu khusus ini, Ibnu Sina menyebutkan sekitar 50 ilmu yang lebih menarik, yaitu ada fisiologi, matematika murni, aljabar, geometrik terapan, mensurasi, dinamika, statistik, optik, dan ilmu ukur. Menurut Ibnu Sina, logika adalah ilmu tentang cara-cara peralihan dari hal-hal yang sudah diketahui beserta deskripsinya. Juga ilmu tentang jenis-jenis dan kegunaan relatif cara-cara tersebut, sifat kegunaannya, serta aplikasinya. Ibnu Sina membagikan logika menjadi dua, yaitu logika universal dan logika khusus. Kalau logika universal itu yaitu terdiri dari atas persoalan yang termasuk dalam kategori keadaan sulit, yaitu keadaan sulit. Kalau logika khusus itu yaitu jenis-jenis khusus dalam berpikir dan demonstrasi sofistik serta demonstrasi yang mungkin. Ilmu pengetahuan menurut Ibnu Sina ada dua, yaitu ilmu nadori atau teoritis dan ilmu amali yaitu praktis. Kalau ilmu nadori itu yaitu ada ilmu alam, ilmu riyadi atau ilmu uraian atau matematika, dan selanjutnya ada ilmu ilahi yaitu ketuhanan. Kalau ilmu amali itu ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia dilihat dari segi tingkah laku individualnya. Filsafat mencakup semua ilmu tersebut yang tujuannya adalah untuk mengetahui hakikat segala sesuatu menurut kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Tujuan utama adalah mengetahui yang hak, dan tujuan yang kedua menuju kepada ma'rifat kebaikan. Tujuan filsafat teoritis yaitu untuk menyempurnakan jiwa melalui ilmu. Tujuan praktisnya adalah menyempurnakan jiwa melalui ilmu. Tujuan praktisnya adalah menyempurnakan jiwa dengan amal perbuatan. Jadi bisa disimpulkan bahwa
Epistemologi menurut Ibnu Sina itu yaitu apa ya? Pokoknya tuh secara garis besarnya adalah ya, yang bisa saya sampaikan yaitu Ibnu Sina adalah seorang filosof sekaligus seorang dokter yang amat cemerlang. Dia seorang memiliki pengetahuan ensiklopedi dan keilmuan yang luas. Seorang maestro dalam gaya menulis dalam keapikan, kesederhanaan, dan kejelasan yang jarang ditemukan dalam buku-buku serupa. Ibnu Sina menjadikan seluruh pengetahuan sebagai sejenis abstraksi untuk memahami bentuk sesuatu yang diketahui. Penekanan utamanya yang sangat mungkin diuraikan olehnya sendiri, oleh Ibnu Sina itu sendiri, adalah pada tingkat-tingkat daya abstraksi ini dalam pemahaman yang berbeda-beda. Menurut Ibnu Sina, manusia dan binatang merasakan dengan indera dan manusia memperoleh pengetahuan semesta dengan menggunakan akal. Ibnu Sina menaruh perhatian besar pada aktivitas pengamatan dan eksperimen atau pengalaman. Ibnu Sina membagi ilmu filosof menjadi dua bagian, yakni ilmu umum termasuk di dalamnya filsafat dan yang keduanya yaitu ilmu khusus yang termasuk di dalam logikanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan karena saya juga di sini masih dalam tahap belajar ya. Menurut saya mata kuliah filsafat itu salah satu mata kuliah yang sangat luar biasa gitu ya. Mau memahami filsafat itu harus benar-benar gitu belajarnya tuh. Ya bisa dibilang agak sulit gitu ya belajar filsafat menurut saya. Ya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.